Halo, jumpa lagi bersama saya Abel di BTS atau Berita Komunitas. Hari ini saya akan menghadirkan komunitas lingkungan yang memberikan perhatian lebih terhadap peredaran sampah di Lombok, di NTB secara umum. Mereka ini banyak mengkampanyekan betapa perlunya kita menjaga lingkungan, terutama dari media sosial, TikTok maupun Instagram. Baru-baru ini, nama mereka itu sering sekali disebut-sebut. Bahkan gerakan mereka ini banyak diapresiasi oleh warganet. Gerakan-gerakan yang seperti ini, anak-anak muda yang seperti ini mestinya diapresiasi, diberikan tempat, diberikan penghargaan. Bahwa gak banyak loh anak muda sekarang itu yang mau turun kotor-kotoran untuk memungut sampah, membersihkan sampah. Kebanyakan mungkin anak-anak muda kesannya sekarang ya buang sampah sembarangan. Tapi apakah benar stigma bahwa anak muda selalu membuang sampah sembarangan? Ada juga loh anak-anak muda yang sebenarnya turun ke jalan buat membersihkan sampah-sampah itu. Sekarang saya bersama Musuh Bebenes. Halo, Musuh Bebenes. Halo. Ini Musuh Bebenes. Siapa sih Musuh Bebenes ini? Apa sih arti dari Musuh Bebenes? Apakah mereka selalu bergerak dalam kebersihan lingkungan, ataukah mereka memiliki gerakan yang lain, dan sejak kapan mereka dibentuk? Dan anak-anak remaja ini apakah memang meluangkan waktu secara profesional dalam pekerjaan ini, atau mereka hanya mengisi waktu luang saja? Langsung saja kita ke Musuh Bebenes. Mas Zain. Mas Zain. Nah, di samping saya ini ada Mas Zain. Mas Zain sebenarnya mereka ada banyak, ada 6 orang sih kalau saya lihat di foto Instagramnya. 5 orang ya. Iya, 5 orang. Oke. Nah, sekarang saya minta perwakilan dari Mas Zain untuk menceritakan gimana sih awal mula dari Musuh Bebenes ini terbentuk. Awal mulanya itu yang lebih jelasnya sebenarnya Pak Lalang sebenarnya. Lalang. Oh Sebenarnya. iya, gimana itu? Coba Pak Lalang. Gimana Pak Lalang? Untuk pertama sih kita sebenarnya dari tahun 2022 itu ada rencana untuk kegiatan sosial. Iya. Tapi seiring berjalannya waktu kita cari teman biar satu frekuensi, biar sejalan gitu, biar enak. Terus kita melihat kita nonton TikTok nih, terinspirasi dari Pandawara Group. Oh, Pandawara. Nah kebetulan kita berlima, sebenarnya sih berenam, tapi kita ajak satu tapi nggak mau dia. Itu terus kita buat planning untuk bagaimana kita juga bisa kayak Pandawara yang mengisi kekosongan yang cuma hanya 3 hari. Kita kuliahnya dari Senin sampai Kamis. Kadang Jumat, biar kita lebih produktif. Jadi awalnya ini mau direncanakan sebagai program, tapi kemudian karena ada inspirasi dari Pandawara, gimana kalau misalnya ini kita gunakan sebagai pengisi waktu luang aja dari Jumat sampai Minggu gitu. Ya, kita pengisi luang. Soalnya kita kan nggak ada Kesibukan yang lain. ada kesibukan lain dan Sekarang sibuk mengut sampah berarti. dan juga bagaimana kita kita juga ingin bagaimana kita merubah mindset masyarakat yang membuang sampah sembarangan gitu. Oke. Dari Kita juga kan di Lombok ini kan potensi wisatanya sangat tinggi. Nah, untuk sampahnya, apalagi sampah pantai, kebanyakan sampah-sampah yang dibuang masyarakat itu yang ke sungai itu berakhirnya kan di pantai. Oke. Dari apa tadi kan nyebut kita ini potensi pariwisatanya bagus. Iya, betul. Kalau misalnya kita ngelihat itu, otomatis kita harus menjaga lingkungan dong supaya menambah daya tarik wisata. Tapi kalau menurut teman-teman Musuh Bebenes, apakah menurut teman-teman pariwisata ini dan kunjungan wisata ini justru yang membuat sampah itu semakin banyak? Ada nggak pandangan seperti itu? Kalau dilihat pantai atau tempat-tempat wisata justru melahirkan banyak sekali sampah. Menurut saya sih begitu. Tapi kalau kita lihat dari wisatawan asing, wisatawan asing itu kan sangat gimana ya, sangat Antusias. sangat Perhatian dia bisa terhadap memilah itu ya. memilah antara sampah non organik dan
organik, non organik. Jadi mestinya pengelola wisata di setiap objek wisata itu punya ini ya, bidang informasi untuk pengelolaan sampah ya. Tapi sejauh ini selama teman-teman Musuh Bebenes keliling terutama di tempat-tempat wisata seperti pantai, apakah papan-papan informasi soal menjaga sampah itu selalu ada atau kadang-kadang aja ada ya? Kadang-kadang ada tapi dilanggar. Oh, sering dilanggar. Dilanggar. Oke. Kok bisa ya antara wisatawan mancanegara luar negeri dengan wisatawan lokal itu sifatnya itu beda? Gimana menurut teman-teman? Kalau menurut saya sih sebenarnya mungkin dari kita yang lokal gitu. Iya. Kemungkinan karena di daerah sendiri gitu. Jadinya kayak ya udah ini rumah saya, rumah Pak, saya kayak gimana. Kan paling kayak gitu yang di mindsetnya masyarakat atau gimana. Kalau orang luar negeri kan baru pertama lihat tempat itu, wow bagus banget, nganggap diri tamu juga ya, nganggap dirinya tamu gitu. Jadinya orang asing itu berpikir kayak bagus nih tempat wisata kayak gimana, masa tempat wisata kayak gini, contohnya kayak pantai gitu kotor gitu. Saya lihat teman-teman juga di konten-kontennya tuh banyak turun ke saluran-saluran air ya, dan banyak menguras sampah di sana. Dari pengalamannya teman-teman, sampah apa yang paling banyak ditemukan? Mungkin dari Jain dulu. Kalau dari sampah yang aneh ya sih kayak ini sih, kayak belatung. Sampah. Sampah. Yang sampah yang udah sampai jadi belatung gitu, dikerumunin belatung. Pampers sih biasanya paling. Iya. Pampers. Selain berarti pampers yang paling banyak ya. Popok-popok ya, popok anak kecil. Soalnya kan kalau popok itu sekitar kisaran 100 tahun kalau bisa untuk terurai. diurai ya. Selain popok apa lagi? Itu juga ya kemarin. Banyak sih yang aneh gitu. Kain sih yang kain selimut gitu. Sampai dibuang ke saluran air ya. Pernah itu kita temuin kain itu tahunnya dibuat tuh 2002. 2002. Ya udah pudar warnanya sepertinya ya. Udah bukan pudar lagi sih Bang, kayak tanah. Udah keras ya. Iya. Nah, ketika ketemu sampah-sampah yang katakanlah itu kan bisa mengundang jijik ya kalau kita bersihin sendiri, apalagi habis itu kita makan misalnya pasti kebayang. Pas pertama kali turun itu gimana itu perasaannya teman-teman? Kalau pertama turun sih rasa jijik itu ada sih di kita masing-masing. Tapi kalau sudah terjun itu kayak udah terjun, ya udah ini tujuan kita, ini kemauan kita bersama, ya udah kita terjun. Kalau udah kita jalani bersama, ya udah kayak nggak ada rasa jijik gitu lah. Tapi lengkap ya alat-alatnya pas turun. Kalau awal-awal sih masih belum ada. Seadanya masih kayak pakai handle, spray. Kita kalau ada kayak hand glove, terus trash bag banyak, hand glove ada, kita siap turun ke untuk membersihkan. Jika kalau nggak ada misalnya kan kita ini kayak anak perantauan kan, yang kadang Senin dikirimin uang itu kan, kita kan kepatungan berlima nih, kadang Sabtu kadang Minggu kita patungan sama-sama 20.000 10.000 gitu untuk buat beli trash bag atau ini. Kemudian setelah viral, apakah ada sponsor-sponsor yang ingin masuk membantu teman-teman, gerakannya teman-teman? Saya mau bantu ini, saya mau belikan trash bag. Ada yang pernah kayak gitu? Nggak perlu disebut lah. Banyak banget sih. Banyak banget sih. Tapi menghilang. Sampai sekarang. Menghilang. Ya, cuman pada saat itu gitu. aja kayak kami akan bantu kerjasama dong Kak, gini mana gitu. Tapi lama-lama hilang ada. Gitu. Mereka cuma nawarin sesaat terus hilang ya. Ya. Tapi kalau untuk untuk sumbangan kayak hand glove ada. Anda sponsor-sponsor yang menjanjikan Musuh Bebenes, cepat di follow up ini, rapatkan anggaran-anggaran itu, biar ada lah dipakai untuk beli hand glove dan trash bag itu. Masa
patungan ini anak-anak rantau mahasiswa. Habis juga ini buatan. Nah, Mas Azari, habis mungut sampah pernah nggak langsung nongkrong nggak mandi? Kalau selama ini sih nggak pernah. Nggak pernah. Mandi dulu ya. Ya, soalnya gatel nanti. Khawatir ya. Iya. Khawatir. Menjadi permusuhan dengan teman-teman tongkrongan nanti. Nah, kemudian viral. Nah, itu pas balik ke kampus itu ada respons tersendiri nggak dari kampus atau teman-teman sekitar? Kalau awal-awal sih kayak ngeremehin sih, kayak ngapain ngelakuin kayak gitu, nggak jelas apa. Iya. Sejak Kebanyakan teman-teman. kebanyakan kayak bukan menghina sih, kayak Ngolok ya. ngolok mencemooh. ya kayak gitu sih. Terus lama-lama sejak udah viral gitu kan, Nah, mereka bilang oh keren ya. Gitu. iya. Kebanyakan sih teman-teman kampus juga kalau apa namanya kalau kan kita udah berlima nih musuh bener nih. Iya. Terus kita udah viral di sosial media kan. Iya. Kebanyakan kalau teman-teman itu kalau ada sampah Heeh. malah kita disuruh gitu. Ayo musuh bener saya. Nah ini musuh bener. Tugasnya gini. Jadi karena musuh bebenas sering turun mungut sampah, kalau ada sampah disuruh lagi Iya. ya. Kan kita sebenarnya kan turun itu untuk mengubah masyarakat kan. Iya. Kayak, Malah disuruh. iya malah disuruh gitu. Kayak kita tugas kebersihan gitu. Atau jangan-jangan kedepannya bakal ada itu yang manggil buat bersih-bersih. Nah, terus ini sekarang masih berlima. Kedepannya ada kemungkinan nggak untuk buka oprek lagi tuh? Nah, Nambah orang misalnya, nambah tim, atau cukup sementara berlima? cukup sementara. Cukup sementara Soalnya berlima ya. Masih kita berlima ini kan gimana ya? Ini dari yang berdua yang nggak hadir itu dia kenalnya dari SMP, SMA. Hmm. Makanya sulit Ngajak menyatukan tetap. pikiran Iya. Oke. chemistry-nya gitu. Oke. Jadi chemistry-nya berlima aja masih agak anu Iya, ya. sering agak susah. tongkrongan juga, sering berlima, terus kalau ada kalau ada acara juga sering berlima gitu, kemana-mana sering berlima. Oh ya, untuk sekedar informasi teman-teman, para anggota member dari Musuh Bebenas ini sedang menempuh pendidikan di Politeknik Pariwisata Lombok. Nah, dari sana mereka bertemu dan membuat banyak rencana-rencana soal gerakan lingkungan. Bahkan dulu pas awal-awal Musuh Bebenas ini dibentuk, sebelum itu nggak Musuh Bebenas namanya. Ya, Iya, gitu. Gimana itu ceritanya, Mas? awalnya sih kita namain tuh Rabbis Hunter. Rabbis Hunter. Ya. Artinya apa itu? Rabbis Hunter tuh apa ya? Kayak- Guru sampah. Kayak pemburu sampah gitu. Oh, iya. Tapi lama-lama gitu kayak kan kita belum terjun kan. Mm-mm. Sebelum namanya Musuh Bebenas, sejak kita udah turun di Puyung, Mm-mm. itu secara tidak apa ya? Secara kayak tidak langsung. Saya tidak langsung memikirkan yang nama Musuh Bebenas itu. Nyari yang ini ya, lebih lokal. Ya kayak tiba-tiba langsung muncul aja di mulut kita kayak ya udah Musuh Bebenas saja namanya gitu. Sejak itu rebranding. Ya, Tapi waktu itu udah ada media sosial? belum. Belum. Oke. Makanya kayak masih ya ada sih ya, Cuma media WA group sosial. doang. Iya, WA group. WA grup aja. Itu ketika kalian melakukan gerakan, tapi nggak ada pencitraan nih, nggak ada konten, nggak ada branding, cuma WA grup. Apa yang diharapkan itu? Masa cuma nongkrong terus kepikiran ayo pergi mungut sampah, kan sayang kalau nggak dikontenin, nggak diabadikan. Iya. Itu ngapain itu cuma di WA grup untuk mungut sampah? Apa tujuan awalnya itu? Kayak apa ya, takut aja sih pertama, kayak merasa takut mau mempublish kayak Iya. buat konten gimana, kan kita hati-hati juga, perlu hati-hati kan, kayak iya. apa ya, kayak netizen pasti banyak yang Julid. atau gimana gitu, makanya kita ya yuk cobain dah konten. Alhamdulillah tanggapan dari mereka dari masyarakat juga positif. Iya. Kita juga kan secara tidak langsung kan mengedukasikan Iya. Benar. lingkungan. Itu awal meledaknya kapan kalau boleh tahu viralnya? Itu pas di Puyung. Puyung. Pas di Pas Puyung. pertama kalinya di Puyung. Ya.
Kan kebanyakan konten-konten yang tidak bermanfaat ini kan kebanyakan viral. Masa Iya. kita sebagai apa peduli lingkungan terus di videoin gak viral gitu, sayang sekali. Iya. Karena Yang joget-joget tadi. tontonan yang Iya. sekarang ini Iya. tidak mengedukasikan. Benar, yang edukasi yang mestinya banyak ditahu ya. Iya. Nah, setelah setelah viral itu, orang tua keluarga tahu nggak itu? Tahu. 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 Tahu apa tanggapan mereka? Terus pungut sampah gitu. kalau kalau dari saya sih lebih takut karena nggak proper gitu kan. Oh Tapi- iya, alat-alatnya ya, alat-alatnya ya. terus kan kalau di sampah itu kan rentan dengan penyakit. Iya benar. Emang pas turun tuh pernah ketemu, katakanlah bukan bakteri yang kelihatan atau virus, tapi hewan yang mematikan seperti ular gitu, nggak pernah? Kalau bangkai pernah Bangkai banyak. sih banyak. Oh, bangkai hewan ya, Iya. Bangkai biawak gitu. bangkai Bangkai biawak. ayam. Belatung. Waduh. Nah, itu pas itu Iya. nyata banget itu Kak, kayak pas pakai alat tuh kan, ambil Tembus nggak tuh baunya di masker? wih, menyengat banget. Kita Nggak pernah pakai masker. Nggak pernah pakai masker. lagi. nggak pernah pakai masker. Cuman hand glove sama trash bag udah gas. Nah, setelah pungut sampah, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menenangkan diri sampai mau makan lagi tuh? Kalau itu ya mungkin kita nggak terlalu Pikirkan. Nggak pikirkan ya? kayak- Pura-pura lupa pas Pura-pura makan. lupa. Jangan terlalu mengingat. Saya aja kemarin pas Iya. di Kediri itu kan kita bersihin sungai kan. Nah, terus kita nemuin bangkai, belatung, terus dia naik. naik ke di tangan apa namanya. Banyak. Iya, Iya. belatung-belatungnya Terus naik. pas Sampai naik pas ya? malamnya itu kan saya makan sama temen kan juga. Iya. Saya makan terus tiba-tiba kepikiran ya. Kok rasanya agak-agak geli di badan. Aduh. Berarti sebelumnya nggak punya pengalaman apapun soal gerakan lingkungan atau nggak punya pelatihan apapun soal pemungutan belum sampah. ada, belum ada. Nol sama sekali, nyoba aja. Cuma saya sih juga sering ikut-ikut ya clean up gitu. Oh iya. Di sama siapa biasanya clean up? Di desa. Oh, di desa. Kecamatan Samdia, Desa Suci. Oh, ini Mas Randa. ya siapa? Aranda. Aranda, Mas Aranda ini dari Sembelia, dari Lombok Timur. Lombok Timur. Mereka beda-beda, ada yang dari Praia ya, sama Praia sama Kute. Kute di Lombok Tengah dan Lombok Timur. Nah, itulah kenapa tadi teman-teman Musuh Pembenes mengatakan mereka ini perantau. Jadi orang tua yang ngirim dari Lombok Tengah atau Lombok Timur. Nah, itu sembari berhemat mereka juga harus beli peralatan untuk memungut sampah itu tadi. Kedepannya ini apa yang teman-teman rencanakan untuk Musuh Pembenes, program-programnya? Kan kita ini banyak event-event internasional nih, kayak WSBK, MotoGP, MXGP juga kan banyak banget lah motor-motoran itu. Nah, saya pernah nulis berita bahwa event-event tersebut juga mengundang bertonton sampah ya. Tentu saja ada penanganannya, tapi kan nggak semua itu bisa tertangani. Ada beberapa faktor yang membuat itu tidak tertangani, seperti fasilitas yang kurang misalnya, tempat penampungan yang kurang. Nah, teman-teman ada nggak rencana untuk datang ke event-event tersebut untuk memantau gimana sih peredaran sampah di sana? Ada nggak kepikiran ke sana? pengalaman? Iya, kalau rencana untuk plan selanjutnya sih belum ada sih. Tapi kalau jika berkesempatan juga kita alhamdulillah kita mau Ikut memantau ya. mantap. Nah, ini ada wacana sih belakangan MXGP itu akan digelar di X Bandara Selaparang, Kota Mataram. Beritanya beberapa kali udah naik, itu kan jadinya dekat tuh. Dari Kota Mataram, dari Poltek Park. Bukannya di Samota ya? Ah iya, ada juga di sana. Yang di Jadi Sumbawa. 2 kali dia. Oh, Di Sumbawa sama di Lombok. Nah, bisa tuh teman-teman kawal gimana peredaran sampahnya. Iya sih. Nah, kalau musim hujan gini nih, teman-teman.
musuh bebenas. Kalau musim hujan gini peredaran sampah gimana? Itu bukannya makin bau ya sampah itu? Makin bau, meluap dia juga sama-sama. makin apa namanya, tersumbatnya. Air lindinya juga makin banyak ya. Itu membuat kita kesulitan kalau membersihkan khususnya di sungai. Itu kalau kita membersihkan di sungai itu pas angkat sampah ke trash bag itu susah. Karena berat Karena berat, air lindinya udah banyak ya. Selama ini berarti pergerakannya itu masih terbatas di wilayah Lombok Tengah. Iya, di Lombok Tengah. Itu udah berapa titik itu? Ada berapa kecamatan yang udah didatengin sama teman-teman musuh bebenas? Kalau dari Lombok Tengah 7 sama yang Kalau semua itu 7. iya. kalau semua 7. 7 Yang Dari di Lombok Tengah itu 7 wilayah kecamatan atau 7 kali desa? turun terjun. 7 kali turun. Tahu kecamatan. Oh, enggak ya. Itu kecamatan apa? Punya Kalau kecamatan itu apa? Jonggat. Oh, berarti rata-rata di Jongkat atau di sekitar wilayah ya. Kalau dari yang awal terjunnya dari ini, pas pertama kita terjun itu di Puyung, Kak. Puyung. Terus keduanya itu di Praia Tengah, Oke. di namanya Desa Jontlat. Kebetulan tuh di desa saya, Oh iya ya. desa saya sendiri. Terus yang ketiga kita pindah ke Lombok Barat, Kediri. di Kediri, depannya Pondok Pesantren Islahuddin. Oke. Terus keempat di ini, di Luang Balok sama Luang Balok. Waduh. yang Pantai kemarin itu ya. Iya, iya. yang kemarin sama Pandawara. Pandawara ke sini. Ya kebetulan Kita jadi PIC-nya. PIC-nya gitu kemarin. Oh, Pandawara itu base-nya mana ya? Orang Bandung. Bandung ya. Ah, Iya ya. Ke sini dan ketemu sama teman-teman. Berarti udah kolaborasi sama Pandawara ya. Alhamdulillah. Udah Nambah nggak tuh followers TikTok? ya lumayan. Lumayan. Nah, kemudian yang kelima di mana? Kelimanya ini di Selong Belana kemarin. Selong Belana. enggak di Yang mana satu? di apa? Nih tembola yang Oh, yang tembola. sama Ustaz Lombok. Yang sering di Yang banjir kemarin. Iya, iya, iya. Oh Itu iya ya kan benar-benar yang di lorongnya tuh ya. Ya. Sebelum kita Sebelum sebelum di-up banjir sama itu, Insan Lombok belum di-up sama Insan Lombok itu pernah kita di sana bersih. Udah terjun. Udah 2 terjun, hari udah bersih, setelah udah hujan, kayaknya. Oh, jadi sebelumnya tuh udah banyak. Udah. Oh iya, udah. banyak kok sampah berarti sebelumnya ya di sana. Ya? Banyak. Sebelum diviralkan itu videonya Itu ya. berapa ton sampah itu pas kita bersihin ini? sekitar 1, Berapa trash bag tuh, Mas? udah lebih 75 terbaik. Wah, banyak sekali itu. Itu kenapa kalian ke sana repot-repot jauh-jauh dari Lombok Tengah datang Iya. untuk mengut Kan sampah? kemarin kan yang kita tahu kan sering terjadi banjir Iya. di lorong. Makanya ya udah kemungkinan mungkin masih ada sampah di selokan atau enggak di sana, di Oke. selokan sana. Nah, antara titik-titik yang pernah kalian kunjungi, mana yang paling banyak sampahnya? Yang di kemarin. Tembola itu, di sini berarti ya? Yang di Daerah. Di jalan bypass itu iya ya? benar. Sebelum banjir. Berarti setelah video banjir di lorong itu beredar, itu sudah dalam keadaan bersih ya, sudah kalian clean up Udah ya? clean up. udah sebelum di up ke apa? Media. Media. Iya. Kita sebelumnya udah bersih. Ada 75 kantong sampah untuk nanganin sampah yang Mm-mm. terbawa banjir di bawah lorong itu. Itu paling banyak sampah apa? Kayu paling banyak sih. Kayu. Terus Bangke ada. Itu juga bangke. ada. Biawak juga ada. Biawak. Selalu kita nemuin. Selalu ada bangke biawak itu. Selalu ada. Kotoran sapi. Pasti ya, kalau Bang. Kotoran sapi juga. Kotoran sapi sapi. ada, kotoran manusia ada. Itu kalau misal nemu kotoran-kotoran kayak gitu, nggak saling lihat sekalian siapa yang memungut ini? Iya pernah. Pernah gitu? Atau sengaja nggak lihat biar dia aja yang mungut gitu? Ada di depan kita ya udah. Coba angkat biar enggak sekali-kali kita jijik udah langsung angkat terus gitu. Tapi sekarang jam terbangnya udah tinggi ya, udah biasa ya. Iya, Nggak Tapi terlalu jijik lagi. kalau masalah sampahnya, kalau kita lihat ya pasti ada. Ada ya. Tidak ada jijinya. Tapi Bukan kalau udah kita terbiasa. terjun ke Tapi kalau udah Terjun hilang ya rasanya ya. Iya, iya. Udah kena itu sekalian kotor aja sekalian. iya. Ada pertanyaan dari kameramen? Mau nitip pertanyaan? Nah, ini buat teman-teman atau buat biasanya kan yang paling banyak itu sampah rumahan ya. Iya. Yang dari rumah diangkut atau kadang
itu gimana, entah bagaimana caranya tiba-tiba nggak di tempatnya berada, misalnya nggak di tempat penampungan sampah atau nggak di tempat sampah, itu tiba-tiba beredar aja di mana-mana karena kita nggak tahu. Biasanya kan dari sungai-sungai yang ada di komplek atau saluran-saluran air itu kan dia buang. Ini nih pesannya teman-teman untuk orang-orang yang ngekos atau sudah berumah tangga atau sudah berkeluarga besar, itu gimana pengelolaan sampahnya di rumah, karena kan pengelolaan sampah kita mulai dari rumah nih kalau katanya pemerintah. Kita harus memilah dari rumah. Ini ada pesan-pesan nggak buat teman-teman orang-orang yang ada di rumah ini? Ya. Kalau dari saya sih, kami dari Musuh kami. Nah, aja sih. Kalau dari saya sih, dari Musuh Bebenes 5 orang kan anggota. Ya. Kami tidak mampu kalau semuanya seluruh Lombok ini membersihkan kalau dari kita Ya, 5 orang. Karena kenapa? Kami itu membutuhkan mindsetnya dari masyarakat kayak gimana tuh memilah sampah yang non organik atau non organik, terus membuang sampah di pada tempatnya. Iya. Jadi teman-teman berharap Musuh Bebenes dapat menjadi motivasi ya buat yang ada di rumah untuk memilah sampah dari rumah, penanganan sampahnya sudah dari rumah. Kalau bisa semua sampah itu dapat dikoordinasi juga lebih baik sama pemerintah. Dan kalau ngelihat penanganan sampah, kalau kalian nih menilai penanganan sampah di Lombok ini udah bagus apa belum? Kalau dari atas nih, dari pemerintah sendiri. Kalau dari pemerintah sih belum, alhamdulillah sudah lumayan. Sudah lumayan ya, walaupun belum maksimal. Ya, mungkin. belum maksimal. Dari setiap desa maupun Nggak apa-apa, santai aja. di setiap desa, Langsung menghela nafas teman aja. di setiap desa kan dikasih fasilitas kayak mau apa kendaraan. Oke, kendaraan Masih untuk ada angkut itu. sampah. Di Yang setiap roda desa, 3 ya. Iya, roda 3 Bang. Tapi cuma satu sih, di setiap dusun atau enggak di setiap desa tuh kurang ada blok sampah yang besar yang kayak Oke. gitu. Jadi kalau di pemerintah desa mungkin punya fasilitas, tapi sampai ke dusunnya sampai Iya. belum ya. Ya, Karena terus juga TPS-nya juga belum ada, yo kan kebanyakan saya pernah dengar juga ada di sebuah desa A itu TPS-nya ada tapi apa namanya? Berada di tengah warga. Bukan, TPS-nya ada tapi warganya tidak Mau. mau membuang sampah ke sana dan fasilitas yang diberikan oleh desa itu kayak roda 3 itu tidak dipergunakan dengan baik, dipergunakannya dengan untuk dirinya sendiri. Kadang dari petugas yang di desanya itu yang kurang gitu. Oh, berarti sebenarnya di beberapa titik itu pemerintah sudah memfasilitasi ya, Iya, baik iya, berupa iya. TPS maupun alat pengangkutnya ya. Ya, Iya. Tapi orang yang mengantarkannya ke TPS itu yang belum maksimal kerjanya ya. percuma sih kita tidak perlu menyalahkan siapapun, Iya, kita hanya butuh kesadaran dari Kita masyarakat. masing-masing. Masing-masing. benar. Musuh Bebenes di sini bergerak dari skala-skala yang kecil. Tapi teman-teman yang dari Musuh Bebenes tentu berharap akan banyak Musuh Bebenes yang ada di luar itu Iya. tumbuh sebagaimana namanya Musuh Bebenes, musuhnya sampah. Jadi jangan jadi temannya sampah. Ya, Gitu ya. betul. Jadi musuhnya sampah. Ada quotes terakhir dari teman-teman? Setelah Apa pesan. Itu apa kemarin? Nggak harus pesan ini, apapun lah pernyataannya. Atau misal mau sampaikan ke masyarakat, kita capek nih. Peka dikit dong, gimana? Apa ya? Ya mau kita salahin siapa juga nggak ada sih sebenarnya. Cuman dari kita ini dah kesadaran kita masing-masing gitu, kayak jika kita ambil dari pelajaran yang kemarin sudah yang di Tembola, misal banjir, Iya. mau salahin siapa misal? Masa kita mau salahin masyarakat atau mau salahin pemerintah juga, kan kita nggak tahu siapa yang di dalam masalah tersebut Yang yang bertanggung bertanggung jawab siapa. Ya udah, kalau itu tergantung diri kita masing-masing. Iya. Oke. Itu sih harapan kami dari Musuh Bebenes. Tujuan dibuat organisasi ini kayak Musuh Bebenes ini, kayak kan kita pasti orang-orang itu berpikir pas sudah ada Musuh Bebenes
Musuh Bebenas lah yang bersihin semuanya ini. Jadi Nah, agak manja ya. ya, Iya. nah tujuan kami hanya bisa membantu lah mengurangi sampah-sampah masyarakat. Dan tidak mungkin 10 Iya. lomba yang bersihkan. Iya sih. Kita harap juga warga Lombok atau pemuda-pemuda Lombok bisa mencontohi gerakan-gerakan Yang eh, positif. Ya, yang Positif. positif. apalagi sadar lingkungan. Kita potensinya di Lombok ini sangat besar potensi wisatanya. Kita harap masing-masing kabupaten, kecamatan, desa itu ada pemuda yang bergerak untuk peduli lingkungan. Semakin bertambahnya gerakan-gerakan seperti kita, semakin alhamdulillah semakin Iya. bagus. Dan nggak masalah kalau misalnya gerakannya diabadikan di media sosial atau dikontenkan, itu justru memotivasi orang yang lain, benar ya? Benar. Ya, jadi buat warganet yang menganggap ini pencitraan atau yang julid atau teman-teman kampus yang awalnya meremehkan, ingat, ini gerakan lingkungan yang positif yang harus diperbanyak kalau bisa itu bisa meringankan pemerintah, bisa juga meringankan beban petugas yang nggak bisa ngangkut semua sampah sekaligus. Terima kasih Musuh Bebenas. Sampai jumpa di berita komunitas selanjutnya. Dan Terima kasih.